Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salatil Jumu'ah. Bab tentang sholat Jumat. Jumat ini pada bahasa Arab jahiliyah dulu namanya arubah. Jumat adalah arubah. Maka diganti oleh Rasulullah SAW dengan al-Jumu'ah, salat Jumat. Jum'ah itu yang paling bagus adalah didomahkan mimnya, Jumu'ah. Ya, salat Jumu'ah itu yang terbagus. Bukan dimatikan mimnya, Jum'ah. Salat Jum'ah, mati mimnya mati kan, Jum'ah. Tapi bahasa Arab yang paling bagus adalah didomahkan, Jumu'ah. Nah. Ya, kita baca hadis yang pertama, an Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wali minbarih la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas tiang mimbarnya. Nabi lagi berkhutbah, sahabat Nabi mendengarkan Nabi bersabda. Apa sabda Nabi SAW? Hendaknya berhenti suatu kaum daripada kebiasaan mereka meninggalkan Jum'ah. Ya, hendaknya satu kaum tadi berhenti daripada kebiasaan mereka meninggalkan Jum'ah. Atau kalau tidak, maka Allah, maksudnya kalau mereka terus tinggalkan Jum'ah, terus tak laksanakan sholat Jumat, Allah akan mengecam hati mereka. Hati mereka dicam, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjadi orang yang ghafil, yang lalai. Nah, ini sholat Jum'ah. Masya Allah. Sholat Jum'ah ini diadakan di Madinah Munawwarah, ya. Waktu di Mekah belum ada sholat Jum'ah karena periode Mekah. Ketika di Madinah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, baru ada sholat Jum'ah. Maka wajib sholat Jumat, wajib. Jadi hari-hari yang lain sholat zuhurnya 4 rakaat, pada hari Jum'ah diganti dengan sholat Jum'ah menjadi 2 rakaat. Nah, kata Nabi, hendaknya orang-orang yang biasa meninggalkan sholat Jumat berhenti dari kebiasaan mereka. Kalau tidak, Allah akan cap hati mereka, dicap hati mereka, kemudian mereka menjadi orang yang lalai. Maka hari ini alhamdulillah di Indonesia ini masih kita lihat banyak orang sholat Jumat. Walaupun sholat zuhur hari biasanya
sedikit masjidnya kan. Masjid ketika sholat Jumat ramai. Nanti asarnya maju lagi softnya. Sholat Jumat masih ramai. Masya Allah. Inti kata Nabi SAW, Allah akan terhati orang yang tidak sholat Jumat menjadi hati yang mati dan menjadi orang yang lalai. Masya Allah. Semoga Allah berikan kepada kita kebiasaan untuk kebaikan ini, insya Allah. Nah, hadis yang nomor 2, An Salamata bin Aqwa radhiyallahu anhu qol kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ah thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun yustadhallu bihi muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari wa fi lafdhi Muslim kunna najma'u ma'ahu idza darat syamsu wa thumma narji'u thumma nattabi'ul hafai. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, dia berkata, kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Salat sama Nabi pada hari Jumat. Kemudian kami pergi setelah Jumat itu, tidak ada lil hitani dhillun yustadhallu bihi. Kami tidak ada di dinding itu, tak ada bayangan ya, tak ada bayangan. Di dinding itu tidak bayangan, sehingga sahabat untuk menjaga diri mereka dari kepanasan tidak ada bayangan-bayangan tempat mereka berteduh. Masya Allah. Nah, itu sholat Jum'ah di zaman Nabi SAW. Maksudnya apa? Nabi untuk sholat Jumat ini adalah awal zuhur. Sholat Jum'ah Nabi sering melaksanakan waktunya di awal zuhur. Waktu masuk langsung Nabi sholat Jum'ah. Nah, itu ada dua pendapat ulama ya. Pendapat jumhur dan pendapat Imam Abu Hanifah. Jumhur ulama mengatakan, jumhur itu 3. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki mengatakan sholat Jum'ah itu waktunya ba'da irtifa'i syamsi, setelah matahari naik matahari condong sedikit baru masuk sholat Jumat. Apa artinya? Waktu Jumat itu sama dengan waktu zuhur. Nah, itulah. Waktu zuhur adalah waktu sholat Jumat. Adapun Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan waktu Jumat itu ketika matahari naik, waktu tak perlu tergeser, tak perlu dia bergeser sedikit, itu sudah masuk waktu Jumat. Yes, kata jumhur ulama, Jumat itu setelah zawal. Kata Imam Hambali, Jumat itu waktu zawal. Jadi matahari masih tegak, itu sudah sholat Jumat. Itu untuk Imam Hambali. Masya Allah. Nah, Imam Hambali ini sekarang ini mungkin saya nggak tahu ya, mungkin tidak ada yang mengamalkannya, wallahu alam. Karena di Saudi sendiri, Saudi memakai mazhab Syafi'i. Kalau sholat Jum'ahnya waktu zawal lewat, baru azan.
tidak pakai Hambali di Saudi. Saya lihat sendiri waktu sholat Jumat itu sama seperti waktu zuhur. Sehingga menurut Hambali itu bisa dikatakan hampir tidak ada. Ya, tidak ada yang sholat Jumatnya itu waktu tegak matahari. Nah, itu ya. Intinya apa? Sholat Jumat itu di awal waktu. Waktu masuk langsung Nabi pergi untuk sholat Jumat. Maknanya apa? Waktu zuhur biasa, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. 6 hari yang lain, Nabi sholat zuhurnya bagaimana? Sholat Jumatnya di awal waktu. Sholat zuhurnya, itu ulama mengatakan, ada yang mengatakan sholat zuhur sama seperti sholat Jumat. Sholat zuhur sama seperti sholat Jumat. Nah, itu yang diamalkan di Indonesia ini. Ya, azan zuhur adalah awal waktu masuk. Itu diamalkan banyak di Indonesia ini. Tapi ada ulama mengatakan Nabi sholat zuhur pada hari Jumat itu diakhirkan. Karena menunggu dingin, panas, matahari panasnya, maka menunggu dingin diakhirkan. Maka kebiasaan Nabi dan para sahabat untuk sholat Jumat mereka qailulah. Apa qailulah? Tidur siang. Tidur siang kapan itu? Setelah Jumat. Pada hari Jumat tidur siang setelah sholat Jumat. Tetapi qailulah pada hari yang lain, 6 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Kapan? Qailulahnya sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Sehingga tidur dulu, baru sholat zuhur. Nah, itu tidur siangnya. Tidur siang sebelum zuhur. Kalau hari Jumat maka setelah Jumat. Kalau kita ada tidur siang, Pak? Tak ada ya? Ada tidur siang gitu? Nah, kalau kami di pondok itu kami buat ini untuk 6 hari tidur siangnya sebelum zuhur. Azan zuhur, setelah zuhur belajar lagi. Setelah zuhur langsung belajar sampai asar. Karena tidur siang sudah, kami tidur siang jam 12. Jam setengah 12 dari absen, jam 12 harus tidur. Nanti jam 1 bangun. Jam 1 sholat zuhur. Tidur 1 jam, maka sholat zuhur. Pada hari Jumat, sholat Jumatnya kapan? Awal waktu. Nah, jadi di pondok kami, sholat zuhurnya di akhir jam 1:05. 1:05 pada hari Jumat, sholat Jumatnya pas masuk waktu. Sekarang jam berapa? Jam 12:04. Nah, itu di pondok, Pak ya. Kalau di sini kan di awal waktu. Nah, tapi itu ya, kalau kita lihat Nabi SAW untuk tidur siang para sahabat itu sebelum zuhur. Pada hari Jumat tidur siangnya setelah Jumat. Ini menunjukkan bahwa waktu sholat zuhur hari-hari biasa diakhirkan. Masya Allah. Fair, Pak ya, insya Allah. Waktu masuk beda
waktu sholat beda. Waktu masuk sama, waktu masuk. Kita di Indonesia ini kebiasaannya sholat pada waktu masuk, pada waktu yang waktu masuk sholat, langsung sholat. Kalau di masjid kita ini jamaahnya banyaknya jam 1, maka bagus tunggu jamaah. Untuk sholat itu, ya untuk sholat lima waktu ini, saya lihat jamaah yang perlu pada waktunya 2. Ini menurut saya Pak ya. Untuk sholat lima waktu, kita perlu sholat pada waktunya 2. Apa itu? Waktu subuh dan waktu maghrib. Karena waktu maghrib ini tepat dengan berbuka. Kalau diakhirkan nanti kasihan puasa nanti. Kasihan puasa berbuka. Waktu subuh bertepatan dengan sahur. Maka 2 waktu ini yang harus tepat, azannya tepat waktu. Kalau zuhur, asar dan isya itu tak ada kaitan dengan puasa. Zuhur, asar, dan isya. Maka sholatnya itu, kalau Nabi sholat zuhurnya sering menunggu waktu agak dingin. Ya, sholat asarnya sendiri ada 2 waktu kan. Imam Syafi'i katakan setelah bayangan itu satu sama dengan bendanya, benda semeter, bayangan semeter, lewat dari semeter bayangan, maka masuk atau asar. Waktu zuhur itu bayangan samanya dengan bendanya, benda semeter, bayangan semeter itu akhir zuhur. Lewat sedikit sudah masuk asar. Tetapi Hanafi mengatakan waktu asar itu bayangan setiap benda 2 kali dari bendanya. Kalau bendanya tingginya semeter, maka bayangan 2 meter. 2 meter bayangan baru masuk waktu asar. Nah, asar Hanafi itu lambat Pak. Kalau kita sering asar jam 3:30 kan, kalau di Pakistan, ya, asarnya sudah dekat dengan maghrib. Nah, apalagi kalau musim dingin. Musim dingin itu malam panjang. Malamnya panjang, siangnya pendek. Itu waktu asar, kami sholat asar. Paling setelah sholat asar itu 45 menit setelah asar azan maghrib. Paling lama sejam waktu asar, setelah itu azan maghrib. Masya Allah. Kalau kita di Indonesia Pak, waktu asar panjang, asar 3:30, maghrib jam 6. Enggak, atau jangan lewat lagi. Panjang. Bahkan mungkin waktu asar itu lebih panjang ketimbang waktu zuhur. Ya Pak ya, waktu asar lebih panjang daripada waktu zuhur. Khair. Hadis ketiga, An Sa'd bin Sa'din radhiyallahu anhu qol ma kunna naqilu wa la nataqadda illa ba'dal jumu'ah. Kami, kata sahabat Nabi, tidak pernah untuk tidur setelah zuhur, tidur siang pada hari Jumat kecuali setelah Jumat. Kami tidak pernah tidur siang kecuali setelah sholat Jumat. Masya Allah, itu menunjukkan bahwa sholat Jumat itu di awal, setelah sholat Jumat baru sahabat-sahabat tidur siang. Boleh Pak ya? Kalau kita biasa tidur siang, maka untuk Jumat itu beda. Untuk Jumat setelah sholat Jumat baru tidur siang. Kalau selain itu tidur siang dulu baru sholat zuhur. Insya Allah.
Fi ahdi Rasulullah SAW, dalam riwayat lain pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah hidup, sahabat itu kebiasaannya tidur siang itu setelah Jumat dan sebelum zuhur. Tidur siang itu setelah Jumat pada hari Jumat dan sebelum zuhur pada hari-hari lainnya. Tapi itu tinggal hadis Pak ya. Kita jangan amalkan. Ya. Yang diamalkan di pondok Iwan. Pondok kami tidur Jumatnya, anak pondok tidur siang pada hari Jumat setelah Jumat. Pada waktu hari-hari lain sebelum zuhur. Ya. An Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qa'iman faja'at 'irun minasyam fanfatarat nasu ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajulan rawahu Muslim. Nah, sekarang berapa orang salat Jumat? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah berdiri. Sedang khutbah Nabi sedang berdiri tadi, datang rombongan dari negeri Syam, Syria, rombongan dagang datang, maka orang-orang yang di masjid itu lihat, datang rombongan dagang, maka mereka pergi meninggalkan Nabi. Mereka pergi kemana? Ke pedagang itu. Mereka pergi menuju mereka tadi, sehingga tidak ada yang di masjid kecuali 12 orang. Yang tinggal di masjid mendengar khutbah Nabi berapa orang? 12 orang. Itu riwayat Muslim. Maka imam kita, 4 imam ini berbeda pendapat. Berapa orang paling sedikit untuk sholat Jumat? Maka Imam Maliki mengatakan hadis ini. Paling sedikit orang sholat Jumat itu 12 orang. Imam Maliki. Imam Syafi'i dan Hambali, 2 orang. Syafi'i dan Hambali mengatakan paling sedikit orang yang mendengarkan khutbah itu berapa orang? 40. Paling sedikit. Itu Syafi'i dan Hambali. Dan yang ketiga Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan yang paling sedikit untuk sholat itu berapa orang? 3 orang. 3 orang. Imam Abu Hanifah. 3 orang itu selain khotib. Selain khotib. Berarti dengan khotib berapa orang? 4. Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, murid Imam Abu Hanifah, mengatakan yang paling sedikit berapa orang? 2 orang. 2 orang. Selain khotib. Jadi khotib 1 orang, yang dengarkan 2 orang. 3 orangnya. Masya Allah. Itu menurut Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad. Masya Allah. Maka di Indonesia ini kita berkata Imam Syafi'i berapa orang Pak? 40. Masya Allah. Kalau khotib didengar oleh 40 orang maka bagus. Kalau kurang dari 40 orang maka sholat Jum'ahnya sangat. Sholat Jum'ahnya tidak sah. Kurang dari 40 maka sholat Jumatnya tidak sah. Maka setelah Jumat nanti semua ulangi sholat zuhur. Mengapa? Karena kurang dari 40. Masya Allah. Itu Imam Syafi'i. Orang yang hadir di sholat Jumat minimal 40 orang. Insya Allah Pak ya. 40 orang. Kalau di Indonesia lebih banyak dari 40 orang. Lebih banyak dari 40 orang. Kalau
di desa-desa mungkinlah sedikit ya. Tetapi di Indonesia ini walaupun bermadzhab Imam Syafi'i dikelola oleh MUI. MUI berpendapat boleh untuk salat Jumat itu kurang dari 40. MUI untuk daerah-daerah yang sedikit boleh kurang dari 40. Maksudnya kampung-kampung yang sedikit orangnya sehingga Jumat itu kurang dari 40 orang, misalnya 30 orang atau 20 orang sholat Jumat, maka setelah Jumat tidak perlu lagi untuk sholat zuhur. Tidak perlu sholat zuhur. Ya, itu fatwa MUI. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan mereka tidak wajib Jumat. Untuk orang kampung yang tidak cukup 40 laki-laki yang sudah balik, maka kampung itu tidak wajib sholat Jumat. Mereka hanya sholat zuhur. Nah, itu Syafi'i. Khair wa insyaallah. Bisa dipahami insyaallah. Ya, terus Ani Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka rak'atan min salatil jumu'ah wa ghairiha falyudhif ilaiha ukhra wa qad tamma salatu rawahu Nasa'i. Nah, ini kalau salat Jumat, Pak, barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat salat Jumat, datang ke masjid terlambat, satu rakaat dapat, maka setelah satu rakaat tadi imam salam, dia berdiri, berapa rakaat berdirinya? Menambah kekurangannya. Hendaknya setelah satu rakaat tadi dia menambah satu lagi, jadi 2 rakaat. Sungguh setelah sempurna sholatnya. Maka sholat Jumat itu paling sedikit kita bersama imam berapa rakaat? 1 rakaat. Paling sedikit. 1 rakaat sama imam berarti nambah 1 rakaat lagi. Kalau kita datang ke masjid dapat imam sudah rakaat yang kedua, sudah bangkit dari rukuk rakaat kedua, bangkit dari rukuk pada rakaat yang kedua, berarti apa? Kita sholat kurang 2 rakaat kurang. Maka kalau serakaat dapat 1 rakaat, kita kurang 2 rakaat, imam salam, kita berdiri lagi berapa? 4 rakaat. Nah, itu dapat semua, Pak. Kalau sholat Jumat ini paling lambat masuk kita 1 rakaat dapat 1 rakaat, maka nanti tambah satu lagi, nanti 2. Kalau kita masuk sholat imam setelah bangkit dari rukuk pada rakaat kedua, berarti kita tak dapat 1 rakaat, maka kita setelah imam salam berdiri 4 rakaat. Nah, itu Pak ya, itu perlu kita tahu itu. Berdiri sholat sendirian 4 rakaat. Mungkin belum pernah dengar kan? Nah, itu sholat Jumat itu. Sholat Jumat wajib bersama imam 1 rakaat minimal. Itu berapa pendapat Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Imam Maliki. 4 mazhab sepakat. 4 mazhab itu sepakat sholat Jumat paling minimal dapat 1 rakaat sama imam. Sekali lagi nambah. Kalau tinggal 2 rakaat, maka kita sholat 4 rakaat. Walaupun kita berjamaah, imam 2 rakaat, kita sholat 4 rakaat. Ya, walaupun kita berjamaah, itu jamaahnya minimal mendapati imam 1 rakaat. Masya Allah. Tetapi ada pendapat yang mengatakan, pendapat Imam Tawus, pendapat atau Imam Tabi'in, Imam Atha,
Imam Tawus mengatakan barang siapa yang tidak mendapati khutbah Jumat, barang siapa yang tidak mendengarkan khutbah Jumat, maka dia sholat Jumatnya 4 rakaat. 4 bagi yang tidak dapat khutbah. Walaupun dia dapat sholatnya dapat, tapi dia tidak dapat khutbah, maka sholatnya 4 rakaat. Itu untuk Imam Atha, Imam Tawus. Atha dan Imam Tawus mengatakan bagi yang tidak dapat khutbah Jumat maka sholatnya 4 rakaat. Tetapi menurut imam yang 4, Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki mengatakan yang tak dapat 1 rakaat maka sholatnya 4. Yang tak dapat sholat 2 rakaat maka 4. Kalau dapat 1 rakaat maka sholatnya 2. Bisa dapat Pak? Oke Pak ya, sholat Jumat itu sholat 2 rakaat. Maka 2 lagi mana gantinya? Khutbah. Sebelum Jumat ada khutbah. Khutbahnya 2 kali. Maka 2 khutbah itu menggantikan 2 rakaat sholat. Maka Imam Tawus dan Imam Atha mengatakan yang tidak duduk dalam khutbah maka dia sholatnya 4 rakaat. Maka dia kehilangan 2 rakaat. Itu dari Imam Atha, Imam Tawus. Insyaallah. Khair Pak ya, bisa dipahami insyaallah. Ini masalah Jumat ini memang masalahnya nampak kita di Indonesia ini sedikit kan biasa tapi sebenarnya banyak masalah-masalah di sholat Jumat ini. Hadis yang nomor 6. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qa'iman yajlisu thumma yaqumu fa yaktubu qa'iman faman amba'aka annahu kana yaktubu jalisan faqad kadzdzaba rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah berdiri. Kemudian duduk dan dia berdiri lagi untuk khutbah. Berarti 2 kali khutbahnya. Berdiri, duduk, dan berdiri lagi. Barang siapa yang memberitahu kepada kamu bahwa sahnya Nabi khutbah dalam keadaan duduk, maka sungguh dia dusta. Sungguh dia telah berdusta, berbohong. Siapa yang ngomong Nabi khutbah duduk, berarti dia berdusta. Nabi khutbahnya berdiri. Maka sholat Jumat itu berdiri. Khutibnya. Pertama, khutbah berdiri, duduk, dan khutbah lagi berdiri. 2 kali. Maka ini diamalkan kan. Tetapi apa hukumnya Pak? Apa hukum khutib khutbah berdiri? Nah, wajib. Maka menurut Imam Syafi'i ya, khutib khutbah berdiri hukumnya wajib. Berdiri hukumnya wajib. Tetapi menurut imam yang lain, Hambali, Hanafi, dan Maliki, 3 mazhab mengatakan khutbah berdiri hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Imam Syafi'i katakan wajib. Maka kita nih di Indonesia wajib khutbah berdiri. Kalau khutibnya duduk maka tidak sah. Tidak sah karena wajib. Tapi menurut Hanafi, Hambali, Maliki mengatakan sah tetapi enggak sunnah. Nah, itu. Khair Pak ya, insyaallah. Khutbah berdiri. Berapa kali berdirinya Pak? 2 kali. Ya, berdiri 2 kali. Ingat itu, di tengah-tengahnya duduk. Mesti duduk. Masya Allah. Ada enggak yang khutbah sekali Pak?
Tak ada ya. Ya. Untuk sholat Jum'ah ini rata-rata 2 kali. Tapi untuk selain Jum'ah, sholat Idul Fitri, kemudian Idul Adha, dan khutbah-khutbah yang lainnya selain itu berapa kali, Pak? Untuk selain Jum'ah itu pada dasar mazhab kita khutbah sama seperti sholat Jumat. Khutbah sama seperti sholat Jumat, itu khutbah 2 kali berdiri, duduk, berdiri lagi, sama. Tetapi ada ulama yang berpendapat khutbah sekali sudah cukup. Itu biasa diamalkan di Muhammadiyah. Muhammadiyah mengamalkan itu. Sekali cukup. Khutbah sekali sudah cukup. Nah, itu. Itu untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Cukup, Pak ya. Bisa kita tahu ya. Nanti kalau Bapak sholat Idul Fitri Idul Adha sekali Jum'ah, sekali cuma khutbahnya kayak mana nih? Nah, itu berarti pendapat Muhammadiyah. Ya, ya. Tapi waktu Imam Syafi'i katakan khutbah 2 kali, khutbah tetap 2 kali. Yuk, Masya Allah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmar aina wa ala sauta wastadda ghadabu hatta ka'anna mundhiru jayshin yaqulu subhanakum wa massakum wa yaqulu ma amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu khutbatun nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul jumu'ah yahmadullaha ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك فقد على صوته وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, ini untuk khutbah Jumat ini, Pak ya. Adalah Rasulullah SAW apabila dia berkhutbah maka mata merah, matanya mata merah, khutbah. Suaranya tinggi. Kemudian istadda ghadab, marahnya memuncak. Maksudnya itu suara tinggi, mata merah, Masya Allah, marah. Maksudnya itu Nabi SAW serius khutbahnya. Seperti apa? Seperti Nabi mengingatkan tentara datang, musuh datang. Ka'anna mundhiru jayshin, seperti Nabi mengingatkan orang itu siap, tentara mau datang. Insyaallah. Nabi mengatakan sabbahakum massakum, pagi kalian dan sore kalian. Bersiap pagi hari dan bersiap di sore hari. Nabi mengatakan amma ba'du, sesungguhnya perkataan yang paling baik adalah kitabullah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruknya perkara adalah yang diperbuat, yaitu yang bid'ah. Seburuk perkara adalah perkara yang bid'ah, dan seluruh yang bid'ah adalah sesat. Seluruh bid'ah adalah sesat. Dan riwayat lain, Nabi khutbah pada hari Jumat memuji Allah Subhanahu wa taala, dan dia berkata setelah itu, dan suaranya meninggi. Dan riwayat lain mengatakan Nabi berkhutbah, siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tak ada yang beri petunjuk kepadanya. Dan riwayat lain dan Nasai, wa kullu dhalalatin finnar, semua yang sesat di dalam neraka. Semua sesat dalam neraka. Itu khutbah Nabi SAW. Nah, sekarang ini kita tentang khutbah. Kalau dalam kita khutbah ada rukunnya. Berapa khutbah? Berapa rukun khutbah? 5. Ingat, khutbah Jumat itu ada 5 rukun. Itu dalam Syafi'i.
5 rukun harus dibuat. Apa itu? Yang pertama, pujian alhamdulillah, memuji Allah. Memuji Allah. Yang kedua, salawat Nabi. Bersalawat pada Nabi. Alhamdulillah, wassalamualaikum rasulillah, salawat Nabi. Yang ketiga apa? Wasiat takwa. Wasiat ittaqullah, wasiat takwa. 1, 2, 3. Wasiat takwa. 3 rukun ini wajib ada pada setiap khutbah. Khutbah pertama wajib 3 rukun tadi, khutbah kedua wajib 3 rukun itu. Kalau tidak ada maka tidak sah Jum'ahnya. Rukun wajib ada pada 2 khutbah. Apa itu? Memuji Allah, salawat pada Nabi, dan wasiat takwa. Yang keempat, apa yang keempat Pak? Baca Quran, baca ayat. Baca Quran ini wajib pada satu-satunya. Kalau pertama baca ayat, maka yang kedua boleh tak baca ayat. Kalau yang pertama tak ada ayat, maka yang kedua harus ada ayat. Ingat, yang keempat adalah membaca 1 ayat Al-Quran, tetapi wajib pada 1 khutbah Jumat, bukan pada 2 khutbah. Paham ya? Dan yang kelima apa? Berdoa. Berdoa untuk kaum muslimin wajib pada khutbah yang kedua. Yang kedua baik. Yang pertama enggak wajib. Yang kedua doa untuk kaum muslimin. Maka 2 rukun ini wajib pada 1 khutbah. 3 rukun awal wajib pada 2 khutbah. 2 rukun, 2 khutbah. Paham ya? 5 rukun khutbah. Memuji Allah, salawat pada Nabi, dan wasiat takwa. Membaca ayat Quran dan berdoa. 5 itu ingat, khutbah ada 5. Tapi 3 awal wajib pada 2 khutbah, sedangkan 2 yang akhir baca ayat Quran, doa wajib pada 1 khutbah. Khair Pak ya. Itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Syafi'i dewek Pak yang mewajibkan 5 rukun khutbah. Adapun dalam mazhab Maliki dan mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Abu Yusuf, mazhab Imam Muhammad mengatakan yajri ma yusamma indal Arab khutbah. Yang dikatakan orang Arab itu khutbah, maka itu khutbah. Ya, khutbah itu tidak ada rukun yang 5, tapi cukup orang bilang itu khutbah, maka khutbahlah. Nah. Kalau Imam Abu Hanifah sedikit lagi. Imam Abu Hanifah mengatakan yajri hamdulillah. Cukup memuji Allah. Cukup baca alhamdulillah sudah dibilang khutbah. 1 kan. Cukup hamdulillah, alhamdulillah. Nah, terus yang lain itu sudah khutbah. Tapi dalam mazhab Syafi'i khutbah itu ada 5 rukun. 5 rukun. Masya Allah. Insya Allah Pak ya. Nah, maka khutbah pendek. Pendek. 5 rukun kan. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du ya ayuhan nas ittaqullah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim kulullahu wahad Allahu samad. Misalnya kan Allah maghfiril muslimat. Sudah habis Jumat itu. Pendek ya, pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi, wasiat takwa, dan baca ayat Quran dan doa. Masya Allah. Khair ya. Tadi dibilang bahwa Nabi sholat zuhurnya agak akhir. Ya.
asar dan isya. Dua dia, zuhur, asar dan isya itu Nabi SAW sholatnya agak diakhirkan. Tapi sholat subuh dan sholat maghrib itu awal. Nah kalau kita di Indonesia nih, kita ingin amalkan itu, bagaimana Pak? Kalau azan di masjid, kita bilang azan cepatnya, al waktu. Aku ingin amalkan hadis Nabi. Maka di Indonesia ini kita amalkan sesuai yang diamalkan orang-orang. Ya, sesuai diamal oleh orang-orang. Kalau orang-orang amalkan sholat di awal waktu, kita ikut sholat awal waktu. Kalau orang-orang mengamalkan sholatnya itu diakhirkan, maka kita ikut akhirkan. Jangan dewean. Nah, jangan dewean. Orang berjamaah, kita dewean kayak di rumah. Kurang bagus. Pokoknya yang berjamaah itu bagus, yang berjamaah itu yang bagus. Masya Allah. Itu Pak ya. Dan yang kedua, untuk khotib yang kurang rukun khutbahnya, bagaimana? Untuk khotib yang kurang rukun khutbahnya, maka itu wajib diingatkan. Kalau tak diingatkan, maka tak sah khutbahnya. Tetapi untuk itu harus yang mengerti khutbah Jumat itu, ya ingatkannya harus ngerti. Misalnya alhamdulillah sudah tuh cukup. Wassalamu ala rasulillah cukup itu. Ittaqullah cukup itu. Pendek kan? Baca ayat Quran, Qul huwallahu ahad cukup. Satu ayat be. Allahumma ighfir lil muslimin. Cukup. Harus bahasa Arab. 5 ini harus bahasa Arab. Kalau segala puji bagi Allah diterjemahkan tak ada bahasa Arabnya, wajib bahasa Arab. Salawat pada Nabi wajib bahasa Arab, tidak bahasa lainnya. Bertakwalah kepada Allah itu juga wajib bahasa Arab. 5 ini wajib bahasa Arab. Paham Pak ya? Alhamdulillah, wassalamualaikum rasulillah, ittaqullah. Doa Allah maghfir lil muslimin, doa kebaikan untuk muslimin, dan apa lagi? Baca Quran, baca Al-Quran. Itu wajib dengan bahasa Arab. Kalau satu kurang, maka diingatkan ketika khutbah. Ketika khutbah, ingatkan. Tulis surat, baca kirim ke khotib, kurang itu. Maka kalau khotib menambalkan kekurangannya, maka sah. Ya, sah. Kalau khotib belum turun. Tapi kalau khotibnya turun, setelah diingatkan turun, maka tak sah. Maka diulang lagi khutbahnya. Ulang khutbah. Ya, Imam Syafi'i ada 5 rukun khutbah itu ingat wajib dibuat. Wajib dalam bahasa Arab. Wajib dalam bahasa Arab. Masya Allah. Khair Pak, insya Allah. Sebenarnya 5 ini mudah Pak ya. Pujian kepada Allah, alhamdulillah, salat Nabi, dan baca wasiat taqwa. Yang kedua lagi baca ayat Quran dan doa. Itu mudah. Doa tadi ingat, doa tidak semua doa yang dikabulkan, tidak semua doa yang dibolehkan. Doa yang dibolehkan untuk khutbah Jumat adalah khutbah yang mengandung arti kita minta maaf kepada Allah. Itulah Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, itu cukup. Rabbana atina fid dunya hasanah, cukup.
Rabbana atina fid dunya hasanah, cukup. Ya Allah, berikanlah kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, cukup. Kenapa? Doa itu untuk keampunan kita, kebaikan kita dunia dan akhirat. Bagus. Tapi kalau doa-doa lain, ya Allah, berikan pimpinan yang adil. Ya Allah, berikan pimpinan yang adil. Ya Allah, murahkanlah harga pasar. Itu boleh khutbah itu, tapi tak dihitung khutbah Jumat. Itu doa silakan, boleh, tetapi tak dihitung dalam rukun Jumat. Rukun Jumat itu doa kebaikan, artinya doa untuk muslim dan muslimat. Akhir Pak ya, insyaallah. Untuk salat dia awal waktu atau di akhir waktu. Ya, tadi sudah bilang di Indonesia ini salat di awal waktu. Kalau di Pakistan, di India, di mana-mana ya, itu salat zuhurnya dan asarnya dan isyanya bukan di akhir waktu, tetapi agak dimundurkan, kalau isya jam 7:30 masuk waktunya, maka itu jam 8 mereka salat, atau jam 8:30. Ya, kalau sholat asarnya jam 3:30 masuk waktunya, mereka sholat jam 4 atau jam 4:30. Nah, azannya untuk sholat zuhur, asar, dan isya itu adalah ketika orang mau sholat, bukan ketika masuk waktu. Untuk sholat zuhur, asar, dan isya azannya ketika orang sholat. Nah itu Pak ya, azannya. Kalau kami di pondok sholat zuhur jam 1.25, azannya jam berapa? 12.45. Azan jam 12.45, sholat zuhurnya jam 1.05. Nah itulah di pondok. Sholat asarnya, azannya jam 3.45. Jam 3.45, qomatnya jam 4.00. Jam 4.00. Sholat isya azannya jam 7.45, qomatnya jam 8. Nah, tapi kalau sholat maghrib dan subuh itu azannya tepat waktu, karena bertepatan dengan orang sahur dan buka. Untuk sholat subuh dan sholat maghrib, sholat subuh waktu orang sahur, sholat maghrib waktu orang berbuka. Nah itu azan tepat waktu. Bagusnya adalah sholat sunnah sebelum maghrib. Jadi setelah azan tak langsung qomat, tapi setelah azan ada 2 rakaat dulu. Kalau kita datang ke masjid, orang lagi khutbah, apakah kita langsung duduk dengan khutbah atau sholat sunat? Maka dalam mazhab Syafi'i paling baik adalah sholat sunat 2 rakaat. Duduk, datang masjid, sebelum duduk sholat sunat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat baru dengan khutbah. Itu boleh. Bahkan bagus dalam Syafi'i. Ya. Maka mendengarkan khutbah setelah 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, itu Pak ya. Khutbah tidur. Tidurnya bunyi lagi. Nah, gimana Pak? Itu untuk sholat Jumatnya sah. Kalau nanti qomat, dia bangun, dulu. Kalau tidurnya tadi membuat batal wudunya, misalnya pantatnya ke atas,
Ya, kalau tidur kan gini kan, tidur gini. Kalau mantap tidur gini, itu nggak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau pantat terangkat atau gini, nah terangkat pantatnya, maka batal wuduknya. Maka wuduk lagi sholat Jumat boleh. Lurus juga batal. Lurus batal. Yang penting dulu gitu ya. Ini. Kalau mantap gini seperti ini, kalau walaupun bergerak. Walaupun bergerak itu nggak batal. Yang penting pantatnya nggak terangkat. Pantat terangkat kalau gini. Terangkat kan pantatnya batal itu. Perempuan sholat Jumat. Perempuan sholat Jumat. Bagaimana Pak? Boleh. Boleh. Perempuan ikut sholat Jumat boleh nggak? Boleh. Ikut 2 rakaat boleh. Karena dia ikut khutbah, setelah khutbah imam sholat 2 rakaat. Maka dia boleh seperti itu. Ibu ya, itu boleh. Perempuan ikut sholat Jumat boleh. Ada sebagian masjid yang Jumatnya itu ada perempuan juga, ada juga perempuannya juga. Itu boleh. Jadi enggak perlu sholat zuhur lagi nantinya, enggak perlu sholat zuhur lagi. Walaupun perempuan sendirian dia boleh ikut sholat Jumat. Kalau sudah sholat Jumat perempuan, memang sholat Jumat bagi perempuan tak dianjurkan, tidak disunnahkan. Sunnahnya enggak. Sholat Jumat bagi perempuan tak disunnahkan. Ingat, bukan disunnahkan, hanya diperbolehkan. Kalau ikut sholat Jumat boleh. Sunnah enggak? Enggak sunnah. Sholat Jumat bagi perempuan tak. Ingat, kalau ikut sholat Jumat, apakah mereka sholat zuhur lagi? Kalau sudah sholat Jumat, maka pendapat yang lebih kuat mazhab ulama ya, tidak perlu sholat zuhur lagi. Sholat Jumat sudah ikut perempuan, maka sudah cukup, tidak perlu sholat zuhur lagi. Ada pendapat yang lemah bagi ulama itu sholat zuhur lagi, tapi pendapat yang paling kuat adalah tidak perlu sholat zuhur lagi. Itu bagi perempuan. Kita datang ke masjid, orang azan. Gimana Pak? Kita sebaiknya langsung duduk atau berdiri. Kalau kita mau sholat sunat, maka kita berdiri. Berdiri tunggu azan, jawab azan atau berdiri. Setelah azan maka sholat sunat. Kalau kita mau sholat sunat. Tapi kalau kita tak mau sholat sunat, maka langsung duduk. Itu ya. Sebaiknya kita sholat sunat. Orang yang baru datang ke masjid itu apapun keadaannya, apakah sedang azan atau sedang khutbah, itu tetap sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Itu Pak ya. Walaupun khotib sudah berkhutbah. Kalau kita datang ke masjid, tadi orang azan, kita sholat atau enggak? Sebaiknya dengarkan azan, karena azan itu lebih tinggi. Dengar azan dulu. Setelah dengar azan baru sholat sunat. Itu. Nah, cukup ya. Kata berikan. Nah, saya mengundang Bapak ini. Kami ada hari Sabtu besok ini ada acara haflah di pondok, ya, acara wisuda santri. Santri kami ada 20 orang, 17 orang hafiz Quran dan 9 orang alim di wisuda nanti. Sabtu jam 9 pagi sampai zuhur.
9 sampai jam 12. Jadi kami mengundang bapak-bapak semua di sini, ibu juga untuk hadir Sabtu besok ini di pondok pesantren. Ya, yang ceramahnya Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf kita ya. Nah, insyaallah bapak yang ada kemudahan dapat menghadirinya insyaallah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ihdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.